jam 4 ya. Jadi kita anggap aja sambil nyoreh gitu ya. Jadi tidak akan banyak pembahasan yang akan saya bahas, akan melanjutkan terkait dengan pertemuan minggu lalu ya. Kita sudah membahas terkait dengan amina, beberapa contoh senyawanya yang umum ya dan juga memiliki banyak sekali manfaat. Kemudian kita membahas sifat-sifat dari amina dan juga sedikit menyinggung terkait dengan karakteristik spektrumnya ya untuk NMR, IR dan juga mass spektroskopi kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan uh, sintesis ya, sintesis senyawa-senyawa turunan dari amina. Oke. Nah, ini seperti biasa ya, saya selalu mempromosikan dua buku ini ya. Saya harap keduanya sudah kalian miliki karena ini akan kalian gunakan selama kalian berkuliah ya. Selama kalian masih kuliah di bidang kimia atau kalau S2 nanti kalian pindah ke farmasi atau teknik lingkungan begitu ya, mengambil bidang kimia lingkungan atau kalau ke farmasinya kalian akan mengambil ke bidang pharmaceutical ya. Itu tetap kalian akan gunakan dua buku ini. Jadi saya sangat sarankan untuk menggunakan kedua buku ini. Ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, silakan melakukan presensi ya menggunakan barcode. Saya sangat menyarankan kalian menggunakan Pocket ya untuk presensinya. Tapi kalau tidak bisa, ya saya kirimkan di kolom percakapan tautan Google Form-nya. Ya, ini tautan Google Form-nya, silahkan diisi. Kata kuncinya adalah ya sintesis amina. Ya. Bagi yang menggunakan Google Form, kata kuncinya adalah sintesis amina. Tapi usahakan menggunakan presensi barcode terlebih dahulu. Silakan presensi terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk metode kuliah masih sama ya. Kita akan coba membahas tentang reaksi-reaksi kimia pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan sintesis ya. Sintesis turunan senyawa dari amina. Dari amina ya, kita akan mempelajari beberapa reaksi ya yang lazim dari suatu amina. Kemudian nanti di hari Kamis ya, di hari Kamis jam yang sama, jam 4 kita akan lanjutkan tutorial. Nah, kita akan membahas terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan reaksi ini. Ya, berkaitan dengan reaksi ini. Jadi, tolong untuk diikuti dengan baik pada pertemuan kali ini dan juga kemarin saya sudah periksa ya terkait dengan tugasnya, tugas yang kalian kumpulkan. Sebagian besar sudah betul semua ya, sudah sebagian besar sudah tepat jawabannya. Hanya ada beberapa mahasiswa yang tidak mengupload file dengan baik ya, atau filenya itu korup atau tidak terkirim gitu ya. Jadi saya minta ya, karena begini, tugas ini kan saya buat untuk membantu nilai kalian gitu ya, untuk membantu nilai kalian. Jadi kalau misalnya dikoreksi nilainya jelek, nah ini kan jadi permasalahan ya. Jadi saya minta nanti yang tugasnya masih belum terupload dengan baik, tolong dicek lagi ya, dikirimkan. Bagi yang belum upload silahkan dikirimkan ya. Jadi sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Karena saya belum dapat nilainya dari Pak Arif ya. Bagaimana nilai dari Pak Arif itu belum dapat. Jadinya harapan saya dengan tugas ini bisa membantu kalian ya. Bisa membantu kalian nanti untuk UASnya. Oke, nah kita akan membahas tentang sintesis ya. Nah, ada beberapa macam ya reaksi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Tapi pada umumnya ya senyawa-senyawa turunan amina ya, ingat ya, ada amina primer, sekunder dan tersier, itu merupakan suatu senyawa ya yang awalnya adalah suatu alkil halida ya. Alkil halida itu bisa CH3 ya, Cl ya, bisa yang lain ya, bisa apa saja. Bisa C2H5 Dr ya. Yang intinya adalah alkil halida. Nah, kenapa alkil halida? Karena alkil halida ini seperti yang kita ketahui ya, Br itu bermuatan parsial positif atau parsial negatif. Elektropositif atau elektronegatif dia.
Elektronegatif. Negatif. Negatif, Pak. X itu halida itu adalah Cl ya, Br, F, I dan ya. Ini adalah suatu unsur-unsur elektronegatif. Elektronegatif. Apa yang dimaksud dengan elektronegatif? Elektronegatif adalah unsur-unsur yang memiliki kecenderungan untuk menarik elektron, ya, untuk menarik elektron. Kalau kalian ingat di kimia dasar ya, contohnya begini. CH3 ya, CH3 itu kan ikatannya kovalen dengan suatu Cl misalnya ya. Ini metil klorida ya. Ikatan kovalen ini ya, itu merupakan ya sharing atau pemakaian bersama sepasang elektron ya. Satu elektron valensi dari C dan satu elektron valensi dari Cl sehingga membentuk ikatan kovalen. Nah, Cl itu bersifat elektronegatif ya jika dibandingkan dengan karbon ya, yang tentunya akan lebih elektropositif dibandingkan dengan Cl. Hal ini menyebabkan ya Cl itu akan cenderung menarik pasangan elektron ya, cenderung menarik pasangan elektron. Jadi kedua pasangan elektron ini akan ditarik ke arah Cl. Jadi kalau kalian sudah belajar visualisasi molekul ya, CH3Cl itu ya begini, itu akan seperti ini dia. Nah, ya, muatan apa namanya visualisasinya. Jadi akan lebih ketarik elektron itu ke arah Cl ya. Jadi distribusi atau kecenderungan untuk menemukan elektron di orbital Cl itu lebih besar daripada di CH3 ya, karena ketarik ke arah Cl. Nah, akibatnya apa? Ya, hal ini menyebabkan Cl itu bermuatan parsial negatif, ya, sedangkan karbon bermuatan parsial positif. Nah, karena dia bermuatan parsial negatif, maka ketika nanti dia bereaksi, maka akan menghasilkan suatu karbokation, ya. Karbon plus itu karbokation dan ion Cl-, ya, menghasilkan suatu nukleofil atau Cl-. Nah, rata-rata ya senyawa-senyawa amina itu direaksikan dari alkil halida ya dengan suatu reaksi substitusi di mana ya kita akan mereaksikan suatu alkil halida dengan suatu amonia ya, maka nanti akan terbentuk suatu reaksi substitusi ya, akan terbentuk suatu reaksi substitusi di mana nanti ya halida akan disubstitusi dengan NH3 ini ya, dengan amonia ya, amonia ini ya, NH3 ya. Nah, bagaimana reaksi ini dapat berlangsung ya, tentu saja jika kalian sudah memahami terkait dengan konsep dasar ikatan kovalen dan keelektronegatifan ya, ketika nanti suatu alkil halida ya X seperti ini direaksikan ya dengan suatu NH3 ya, katakanlah seperti ini NH3. Nah, NH3 itu kan masih memiliki sepasang elektron bebas ya. Nah, nanti ketika ikatannya ditarik oleh Cl ya, oleh halida, maka karbon atau alkilnya itu akan bermuatan parsial positif ya. Maka ikatan rangkap ini pasangan elektron bebas itu akan menyerang ya, akan menyerang karbon tersebut atau alkil tersebut menghasilkan reaksi substitusi ya, reaksi substitusi ya, substitusi menghasilkan R ya, N H2 ya, pas sini ya, nanti H-nya akan putus ya, kemudian akan ditarik oleh Cl- ya, X- ya, X-. Nah, seperti itu ya, nanti akan menghasilkan produknya adalah R NH2 plus asam ya, HX. Nah, ini adalah ya reaksi substitusi dari alkil halida untuk menghasilkan suatu amina. Nah, kita dapat juga mereaksikan alkil halida ya itu dengan berbagai macam tipe ya, bisa alkil halida primer ya, alkil halida sekunder ya, maupun alkil halida tersier ya, sehingga nanti akan menghasilkan jenis amin yang berbeda-beda. Kalau kita mendapatkan suatu amina tersier ya, maka alkil halida yang kita gunakan adalah ya alkil halida tersier
begitu ya. Sorry, alkil halida sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Bukan tersier, sorry, 3 kali karena substitusinya akan berlangsung 2 kali ya. Kemudian substitusinya akan berlangsung 3 kali untuk alkil halida yang menghasilkan suatu aminah tersier. Oke, ya. Jadi amina itu biasa direaksikan dari suatu reaksi substitusi menggunakan alkil halida dengan NH3. Gitu ya. Oke, ini dulu dasarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Ini reaksi dasarnya ya. Ini reaksi dasarnya. Jadi saya minta kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Ini nanti saya bisa jelaskan ulang ya. Kalau bagian yang belum paham di mana nanti saya akan jelaskan ulang. Tapi kalau sudah paham tidak apa-apa karena ini dasarnya. Nanti kalau misalnya dasarnya tidak paham maka ke depannya selanjutnya juga akan kesulitan gitu ya. Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Oke, ini adalah secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan reaksi-reaksi ya, dalam suatu diagram yang memperlihatkan beberapa kemungkinan dari reaksi yang dapat dihasilkan dari suatu alkil halida ya. Jadi alkil halida ini adalah suatu prekursor di bidang kimia organik yang aplikasinya itu sangat banyak di bidang sintesis ya. Jadi dengan alkil halida kita itu dapat mendapatkan berbagai macam jenis senyawa yang kita inginkan ya, terutama di bidang industri petrokimia ya. Di bidang industri petrokimia, alkil halida ini merupakan suatu prekursor yang sangat berharga ya, karena dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa organik. Ya. Ini kita perhatikan dari diagram berikut, dari suatu alken ya mengalami suatu reaksi adisi ya. Dia bisa mengalami reaksi adisi dengan suatu hidrogen, dengan suatu asam halida dan juga dengan air. Nah, ketika dia bereaksi adisi dengan suatu asam ya, asam halida biasanya HCl ya, HBr ya. Soal ini R-nya kecil, LBr dan ETH lain-lain, yaitu akan menghasilkan alkil halida. Nah, alkil halida ini dapat langsung ya kita reaksikan substitusi dengan NH3 itu menghasilkan amina. Ya, si amina ini dapat dengan mudah kita dapatkan dari suatu rantai hidrokarbon yang jenuh ya. Atau bisa juga dengan suatu hidrokarbon yang jenuh ya, misalnya dari alkana ya. Kita substitusi dulu dengan suatu halida ya, biasanya dengan Cl2 atau F2 ya. Cl2 atau F2 kemudian akan menghasilkan alkil halida. Begitu ya. Nah, alkil halida ini juga tidak hanya dapat menghasilkan senyawa-senyawa turunan amina ya. Nah, dia juga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan alkohol. Makanya kalau misalnya kita ingin mendapatkan amina ya, ingin mendapatkan amina, reaksinya biasanya dikontrol tanpa ada kehadiran air ya. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada air yang masuk ke dalam reaksi tersebut. Karena kalau ada air maka akan terbentuk alkohol, ya amina dan alkohol. Tidak 100% amina. Nah, ini di bidang industri tidak diinginkan. Jadi akan dibuat ya suatu reaktor reaksi kimia tertentu gitu yang tertutup sehingga udara ya uap air maksudnya itu tidak bisa masuk ke dalam reaksi. Karena kalau dia masuk ke dalam reaksi maka itu tidak hanya menghasilkan amina tapi juga menghasilkan produk samping lain yaitu alkohol ya. Nih, jadi betapa sentralnya posisi dari alkil halida ya di dalam berbagai macam sintesis senyawa organik ya, terutama golongan amina ini. Nah, tuh, ini yang perlu diperhatikan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kita fokus membahas senyawa turunan amina ya. Karena yang sebelumnya sepertinya sudah dari oleh Pak. Ya, ini saya hanya sampaikan secara garis besar saja. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke beberapa reaksi ya yang mungkin terjadi ya untuk amina. Yang pertama itu adalah alkilasi dari NH3 ya untuk senyawa amina primer dan amina sekunder. Nih kita lihat ya, suatu amina
ya itu dapat dihasilkan ya dari reaksi alkilasi berikut ya. Di mana NH3 kita ketahui itu memiliki pasangan elektron bebas ya. Nah, pasangan elektron bebas ini bersifat asam atau basa? Ya. PeB pada NH3 itu bersifat asam atau basa? Bersifat basa, Pak. Oke, bersifat basa ya, bagus sekali. Basanya kira-kira basa apa? Basa lemah, Pak. Oke, basa lemah. Baik, ia termasuk golongan asam basa yang dikemukakan oleh siapa? Lewis, Pak. Ya, dia termasuk kategori asam Lewis ya, karena dia adalah donor ya, donor pasangan elektron. Donor PeB, bagus ya, kimia dasarnya lulus. Nah, donor pasangan elektron ini ya itu dapat menyerang suatu karbon yang bermuatan ya parsial positif. Ya, ini parsial negatif ya karena Br ini elektronegatif. Oh, negatif. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi ya. Kemudian akan menghasilkan metil amonium bromide. Ya, ini adalah suatu garam ya, metil amonium bromida. Ya, di mana nanti NH3-nya ya satu hanya akan diikat oleh Br ya, akan diikat oleh Br itu kemudian nanti akan menghasilkan suatu metil amin ya. Kemudian akan menghasilkan suatu metil amin. Nah, ini reaksinya itu membentuk suatu kesetimbangan. Artinya apa? Tidak semua itu akan menghasilkan metal amin dan garam ya. Dari garam amonium bromida ya. Jadi hanya akan ada sebagian. Nah, hal ini menyebabkan produk yang kita inginkan, amina yang kita inginkan kan ini ya, produk bukan garamnya ya, bukan garamnya, ini garam. Jadi dia akan mengendap nanti di bawah. Jadi kalau kalian reaksikan substitusi ini, nanti akan terbentuk endapan-endapan itu yang ini ya. Nah, bagaimana caranya agar endapan ini bisa kita konversi menjadi lebih banyak produk ya, untuk menggeser ya kesetimbangan ini ke arah produk, ke arah kanan. Nah, itu dengan cara kita menambahkan ya lebih banyak R alkil aminanya ya. Kita tambahkan lebih banyak alkil aminanya dengan cara kita membatasi jumlah dari alkil halida yang digunakan ya. Jadi kita lebih banyak menambahkan NH3-nya ya. Kemudian CH3Br-nya itu kita batasi. Sehingga nanti ya kesetimbangan ini akan bergeser ke arah produk, maka akan lebih banyak dihasilkan metana amina. Gitu ya. Ini adalah konsep kesetimbangan untuk kita memanipulasi suatu reaksi sehingga kita bisa mendapatkan produk tertentu yang kita inginkan ya dengan cara menambah atau mengurangi konsentrasi dari salah satu reaktannya ya atau prekursornya. Nah, jika kita menambahkan NH3 ya, itu akan menyebabkan amina itu akan semakin tertutupi, akan semakin crowded ya, akan semakin tertutupi. Nah, ini akan menyebabkan ya amina tersebut, ini tadi ya, kebasaannya berhubungan juga dengan nukleofitasnya akan semakin tinggi. Nah, karena dia semakin tinggi, maka akan semakin banyak ya terbentuk metil amina. Gitu ya. Jadi ini adalah strategi untuk mengatasi ya, mengatasi reaksi antara suatu NH3 dengan alkil halida yang membentuk suatu kesetimbangan. Ya, jadi kita manipulasi dengan menambahkan lebih banyak NH3-nya sehingga reaksi tersebut ya yang kesetimbangan bergeser ke arah produk yang kita inginkan. Seperti itu ya. Oke, itu reaksi yang pertama, ya itu yang paling penting ya. Reaksi pertama itu adalah reaksi substitusi. Nah, kemudian kita juga dapat menghasilkan amina ya melalui suatu nitril. Ya. Nitril ya itu adalah suatu CN ya, C lengkap 3N ya, sini R. Ini disebut sebagai nitril. Nitril. Nah, konversi ya suatu haloalkana atau alkil halida tadi ya itu akan juga dapat dilakukan dengan cara kita menggunakan sianida
ya melalui reaksi reduksi. Kalau tadi kan yang pertama adalah reaksi substitusi, yang kedua adalah reaksi reduksi menggunakan sianida. Ya, suatu haloalkana atau jadi haloalkana itu nama lain dari alkil halida ya, jangan bingung ya. Alkil halida ya, suatu alkil halida, alkil halida ya, direaksikan dengan suatu sianida ya. Biasanya dari HCN ini ya. Dari HCN dilarutkan dalam air ya akan membentuk H3O+ dan CN-. Nah, CN- ini kemudian akan bereaksi dengan alkil halida ya, itu akan menghasilkan ya, ya suatu nitril, senyawa nitril. Nah, senyawa nitril ini kemudian kita reduksi ya. Agen pereduksi yang digunakan biasanya litium aluminium hidrida ya, atau menggunakan H2 dengan katalis Fe biasanya ya. H2Fe. Biasanya tapi kita menggunakan litium aluminium hidrida ya. Nah, reaksi reduksi antara senyawa nitril tersebut dengan menggunakan litium aluminium hidrida itu akan menghasilkan ya suatu amina. Ya, dia akan menghasilkan suatu amina primer. Ya, di mana di sini kan ada 3 ikatan rangkap ya. 2 ikatan rangkapnya akan direduksi ya, akan berikatan dengan suatu hidrogen. Hidrogen yang berasal dari ya sini ya, litium aluminium, hanya kan ada 4 hidrida di situ akan berkurang menjadi litium aluminium H2 ya. Nanti akan 2H-nya akan diambil oleh alkil halida, oleh nitril tersebut menghasilkan suatu amina primer. Ya, biasanya untuk sintesis amina primer. Nah, primer. Ya, seperti itu. Ini adalah reaksi yang kedua, ya, di mana kita menghasilkan suatu amina dengan cara mereduksi suatu senyawa nitril. Ya, senyawa nitril dihasilkan dari alkil halida juga. Ya, alkil halida yang direaksikan dengan misalnya cyanida, CN, ya, dengan asam cyanida. Itu reaksi yang kedua. Dan kemudian kita akan membahas ke reaksi yang ketiga, ya. Reaksi ketiga, ini kita mendapatkan suatu amina melalui nitroaren. Ya, nitroaren. Di mana kita ketahui suatu benzen jika direaksikan dengan HNO3 ya, dalam katalis H2SO4 ini disebut sebagai nitrasi. Ya, reaksi nitrasi. Sehingga nanti akan masuk ya gugus nitronya ke dalam benzen tersebut. Nah, jika kita lakukan reaksi lebih lanjut dengan menggunakan reaksi nitrasi tersebut ya, menggunakan reagen yang sama, maka gugus nitro yang kedua akan masuk kepada posisi meta ya. Sini orto, sini meta. Kalau kita reaksikan lagi ya dengan HNO3, H2SO4 reaksi nitrasi yang ketiga, itu dia akan masuk pada posisi para ya. Dan masuk sini NO-nya. Ya, para. Karena NO ini adalah gugus pendorong ke arah meta dan para. Gitu ya. Tapi ini cuma cukup sampai 2 saja ya. Nitro ini kemudian gugus nitro tersebut ya direduksi. Ya, direduksi menggunakan H2 katalisnya nikel dalam CF3CO3H ya. Sehingga nanti gugus nitronya akan reduksi menjadi amina ya. Senyawa ini dinamakan 1,3 benzenadiamin ya. Benzenadiamin. Ini adalah contoh ketiga ya, di mana kita dapat mendapatkan berbagai macam senyawa golongan aromatik ya. Dia memiliki gugus benzen, kemudian terikat dengan suatu gugus amina. Ya, salah satu strateginya adalah dengan menggunakan reaksi nitrasi ini. Ya, kita bisa dapatkan sampai 3 ya, 3 gugus amina. Jadi kalau misalnya kita reaksikan lebih lanjut ya senyawa ini dengan HNO3 ya, dalam H2SO4, maka kita akan dapatkan posisi paranya juga ada NO ya. Kemudian kita reduksi, maka di sini nanti akan ada tambahan satu lagi NH2-nya. Seperti itu ya. Ini adalah strategi yang didapatkan untuk mendapatkan suatu senyawa turunan amina yang terikat pada suatu gugus benzen ya, atau aromatik. Seperti itu. Oke, untuk 3 reaksi yang pertama ya, reaksi substitusi, kemudian reaksi reduksi dan juga reaksi nitrasi untuk mendapatkan amina. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya?
Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak ada pertanyaan, eh, kita lanjut. Nah, ini kita baru masuk ke reaksi yang ini ya, reaksi yang ikonik diambil dari nama Gabriel ya. Penemunya itu adalah Gabriel, seorang ilmuwan dari Prancis atau Jerman, dari Prancis kalau nggak salah, Gabriel ya. Maka disebut sebagai sintesis Gabriel ya. Sintesis Gabriel ini itu memberikan solusi terhadap masalah dari reaksi substitusi yang pertama. Kan reaksi substitusi tadi yang pertama itu adalah reaksinya membentuk kesetimbangan ya. Jadi kita harus tambahkan lebih banyak NH3 sehingga kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Nah, reaksi Gabriel ini memberikan solusi terhadap permasalahan overalkilasi tersebut. Ya, contohnya seperti berikut. Ini adalah asam petalat, ya, asam petalat. Ini gugus fungsi apa? Yang saya kali gugus fungsi apa? Karboksilat, Pak. Oke, betul ya. Ini asam karboksilat. Oksilat ya, direaksikan dengan NH3 pada suhu 300 derajat Celcius ya, itu akan menghasilkan petal amida ya. Petal amida. Di mana dua nanti di sini ya, dua OH-nya akan tersubstitusi ya dengan NH-nya. Ya. Kemudian dengan K2 CO3 ya di dalam air itu akan menghasilkan garam ya, menghasilkan garam. Nah, garam ini kemudian direaksikan ya dengan suatu alkuna ya, alkuna halida ya. Alkuna halida ini suatu alkuna dan juga ada halidanya sehingga dia akan menghasilkan N-profagil petal amida ya. Ini ingat ya, N berarti kalau N yang satu dia amina jenis apa? Ayo, Sekunder, kalau Pak. N ya betul ya, ini amina sekunder. Tapi lihat di sini ya, dia itu mengikat 3 gugus R. Nah, seharusnya dia amina tersier atau amina sekunder. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa dia N-nya cuma satu? Padahal dia amina sekunder tersier. Ada yang tahu? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena masih satu rantai, Pak. Karena apa? Ya, analisisnya sudah betul ya, sudah hampir mendekati ya. Sebetulnya alasan utamanya kenapa dia tidak dijadikan gugus utama, N-nya ada 2, itu karena ya sebetulnya prioritas dari keton, di keton itu lebih tinggi daripada amina. Sehingga dia hanya dijadikan sebagai gugus samping ya, bukan sebagai gugus utama. Jadi dia cuma ditulis N-propagil ya, N-propagil petal amina. Seperti itu. Dia dianggap sebagai bukan sebagai gugus utama. Gugus utamanya adalah petal amina. Sedangkan N-propagil itu adalah gugus sampingnya. Maka dianggap seperti itu kira-kira ya, kalau penjelasan dari bukunya. Nah, kemudian N-propagil petal amina ini direaksikan dengan asam sulfat pada suhu 120 derajat Celcius ya, maka akan terputus ya, putus di sini. Ya, itu akan menghasilkan ya suatu senyawa berikut ya. Ini adalah senyawa ion ya. Nah, senyawa ion ini kemudian dibasahkan itu menghasilkan propinaamida ya atau propagil amina sebagai berikut sebanyak 73%. Ini adalah salah satu reaksi yang cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena kalau tadi
itu dia reaksinya membentuk kesetimbangan ya. Ingat reaksi substitusi tadi, dia membentuk kesetimbangan ya, membentuk kesetimbangan seperti ini. Itu artinya ya, produk yang terbentuk itu tidak sempurna, hanya sebagian ya, karena dia membentuk kesetimbangan tadi. Nah, kalau ini reaksinya itu sudah hampir maksimal ya, di mana rendemen produknya mencapai 73%. Seperti itu. Ini adalah salah satu reaksi ikonik ya untuk menghasilkan amina yang disebut sebagai reaksi sintesis Gabriel. Ya. Nah, yang bisa divariasikan adalah ini. Ya, kita bisa ganti berbagai macam alkuna halidanya, ya. Atau bisa kita ganti dengan alkilah halida saja, ya. Misalnya cuma kita ganti dengan CH, kenapa nih? CH3 ya, CH2 PR, misal begitu ya. Ini komputer, IP tab saya sebentar. Gitu, atau kita bisa ganti dengan berbagai macam variasi senyawa halida yang lain gitu ya, dan hasilnya itu cukup besar 73%. Tapi memang ya tahapannya jauh lebih panjang. Kalau ini lihat ya, tahapannya ada 1, ini tahap kedua ya, ini tahap ketiga, nah ini tahap keempat ya, ini tahap kelima, terakhir dibasahkan. Jadi ada 5 tahap. Sebetulnya prinsip dalam dunia sintesis, semakin pendek tahapan reaksi ya, semakin simpel artinya, dan juga semakin tinggi rendemen yang dihasilkan itu semakin baik gitu ya. Tapi dibandingkan dengan reaksi-reaksi yang lain, reaksi Gabriel ini adalah reaksi yang paling efisien ya, karena dengan 5 langkah dia menghasilkan rendemen di atas 73%. Sedangkan kalau reaksi yang pertama tadi ya, ini reaksi yang pertama tadi itu, ini reaksinya itu di bawah 25%. Rendemennya lebih kecil ya dari 25%. Karena dia tadi membentuk kesetimbangan, sehingga kita harus tambahkan lagi ya NH3-nya untuk meningkatkan rendemennya. Tapi rendemennya tetap masih kecil ya. Solusinya adalah reaksi Gabriel ini ya, walaupun tahap reaksinya menjadi 5 tahap ya, tapi relatif memberikan solusi yang cukup baik. Gitu ya. Ini untuk reaksi Gabriel. Kemudian reaksi selanjutnya itu adalah reaksi aminasi reduktif ya. Reaksi aminasi reduktif ini ya digunakan untuk mensintesis amina dari reaksi aminasi reduktif. Contohnya berikut adalah benzalaldehid. Benzalaldehid ini adalah suatu aldehid ya, aromatik. Aldehida aromatik. Nah, reaksi aldehid ini ya dengan suatu NH3 itu membentuk kesetimbangan juga. Ya, artinya tidak semua ya, tidak semua terbentuk senyawa berikut ya. Tidak terbentuk senyawa berikut ya. Kemudian kita bisa melanjutkan reaksi ini dengan cara mereduksinya. Ya, mereduksi menggunakan katalis nikel ya dalam etanol pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 90 atm. Ya, maka kita akan mendapatkan suatu bensil amina. Nih, ya, rendemennya cukup tinggi, 89%. Jadi 2 tahap ya. Pertama kita reaksikan terlebih dahulu ya dengan NH3 di dalam air ya. Kemudian baru setelah itu direduksi ya menggunakan H2, gas H2 dan juga nikel ya dalam etanol, dan rendemen hasil dari reaksi ini cukup besar ya. Itu sekitar 89%. Ya, jadi kita melakukan reduksi ya terhadap suatu amida berikut seperti itu, sehingga dihasilkan suatu bensil amida dengan rendemen yang cukup tinggi. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua dari keton. Kalau tadi kan dari aldehid, sekarang dari keton ya. Jadi kita melakukan reduksi dari berbagai gugus fungsi yang lain ya, yang lebih tinggi tingkat oksidasinya seperti aldehid dan keton. Nah, keton kita reaksikan dengan suatu amina primer ya di dalam air, reaksinya membentuk kesetimbangan. Kemudian dia akan menghasilkan
senyawa amida ini, ya. Nah, kemudian kita reaksikan dengan suatu agen pereduksi, ya. Siano natrium borohidrida NHBH3CN, ya. Siano natrium borohidrida ini adalah agen pereduksi yang kuat. Pereduksi, ya. Agen pereduksi dalam etanol pada pH 2 sampai 3, maka akan didapatkan suatu nih, ya, suatu amina sekunder. Ya, ini N-nya cuma satu, berarti dia sekunder, ya. Dan nggak ada gugus fungsi lain, jadi dia menjadi gugus fungsi yang utama. Kun R. Kok tab saya jadi bermasalah. Oke, ya. Itu untuk keton, ya. Kalau aldehid itu menghasilkan amina primer, ya. Sedangkan kalau keton direduksi itu akan menghasilkan amina sekunder. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan suatu amina yang tersier? Nih salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya, kita mereaksikan suatu keton, ini keton, ya, dengan suatu amina yang telah membentuk sekunder, ya, plus amina sekunder. Nah, sekunder. Kalau ini tadi kan direaksikan dengan amina primer. Nah, primer, ya, menghasilkan nih amina sekunder, ya. Kalau misalnya tadi, ya, direaksikan dengan NH3 saja, ya, itu akan menghasilkan amina primer, ya. Kalau dengan amina primer menghasilkan amina sekunder. Nah, kalau kita ingin mendapatkan amina yang tersier, ini contohnya, ya, kita reaksikan suatu keton tersebut dengan suatu amina sekunder, ya. Kemudian setelah kita reaksikan dengan amina sekunder, dilakukan reduksi. Reduksi, ya, sama ya. Tahap keduanya adalah reduksi. Reduksi. Begitu ya. Sehingga nanti setelah direduksi itu akan menghasilkan suatu amina tersier, ya. Jadi ada 3 cara, ya, kita melakukan reduksi terhadap gugus fungsi untuk menghasilkan berbagai macam jenis, ya, amina, baik primer, sekunder, dan tersier. Ini yang perlu kalian catat, ya. Amina primer direaksikan, ya, dengan suatu aldehida, NH3 direaksikan dengan aldehida akan menghasilkan amina primer. Ya, keton direaksikan dengan amina primer akan menghasilkan amina sekunder. Nah, keton direaksikan dengan amina sekunder itu akan menghasilkan amina primer. Dia jadi naik satu tahapan. Yang ini yang perlu kalian ingat-ingat, ya. Sedangkan nanti, ya, senyawanya bisa berubah-ubah, ya. Di ujian senyawanya bisa berubah-ubah. Tapi kalau misalnya saya minta nanti seperti ini, ya. Ada suatu senyawa, ya, ada gugus fungsinya, kemudian saya berikan reagennya. Tidak saya sebutkan reaksinya, hanya saya berikan reagennya agar kalian mengenal. Itu reagen sebetulnya untuk reaksi apa. Ya, kemudian nanti saya akan tutup, ya, saya berikan kotak di sini. Ya, tentukan produk dari reaksi tersebut, maka kalian bisa, ya, harusnya bisa menentukan produknya apa, ya. Contoh misalnya nanti saya buat suatu aldehid dengan satu NH3, ya. Nanti kalian bisa prediksi bahwa produk yang terbentuk itu apa. Kira-kira di ujian seperti itu, ya. Kira-kira di ujian seperti itu tolong diingat-ingat, ya, tolong dipelajari. Contoh-contoh soalnya seperti itu. Ya, ini biasanya saya tampilkan di soal esai atau percocokan. Ya, jadi nanti kalian bisa persiapkan diri sehingga nanti sudah tahu, oh, nanti soal-soal ujian seperti apa. Oh ya, saya ingatkan lagi, hari Kamis jam 4 kita akan tutorial. Ya, sebentar saja tutorialnya, mungkin 1 jam, ya. 1 jam itu kan 50 menit. Kita akan fokus membahas soal. Jadi saya sampaikan dulu materinya saat ini, nanti hari Kamis kita akan tutorial, ya. Nah, setelah tutorial, mungkin di pertemuan berikutnya di hari Selasa saya akan adakan kuis di awal pertemuan, ya, membahas materi amina ini sebelum kita lanjut ke materi lipid, protein, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini, ya, reaksi antara formaldehid
ya dengan suatu amina sekunder. Ini formaldehid ya. Formaldehida ya. Direaksikan dengan suatu amina sekunder. Sebetulnya amina sekundernya bisa apa saja ya. Ini amina sekunder ya. Itu akan menghasilkan suatu ion yang disebut sebagai iminium ion. Ingat-ingat ya namanya. Kalau struktur seperti ini ya. N ini ikatan rangkap kemudian R ini kan bermuatan plus disebut sebagai iminium ya. Ion iminium. Ingat-ingat ya. Nah, ion iminium ini kemudian direduksi lagi menggunakan siano natrium borohidrida. Ya, ini agen pereduksi. Reduksi ya, itu akan menghasilkan ya suatu amina ya tersier ya N, ya. Ini adalah amina tersier ya. Ini biasa digunakan ya untuk mendapatkan suatu monometilasi ya untuk suatu amin. Ini contohnya untuk aldehida dengan suatu amina sekunder. Kalau tadi kan aldehidnya itu direaksikan dengan suatu NH3 ya, bukan suatu amina sekunder. Ya, kalau direaksikan dengan amina sekunder ya, dia akan menghasilkan amina primer. Nah, gimana Pak kalau aldehid direaksikan dengan amina primer? Ya, tentu saja dia akan menghasilkan amina sekunder. Ya, jadi kaidahnya tetap antara keton dan aldehid itu sama. Ya, sama. Oke, sampai di sini dulu untuk reaksi reduksi. Ya, reduksi aminasi. Ada pertanyaan enggak? Intinya seperti ini. Ya, keton aldehid direaksikan dengan suatu amina primer, dia akan naik ya menjadi amina sekunder dan seterusnya. Seperti itu. Ya, yang perlu kalian ingat reaksi ini berlangsung menjadi 2 tahap. Ya, pembentukan ionnya dulu, kemudian setelah itu ion tersebut di reduksi ya menggunakan natrium cyanoborohidrida. Natrium cyanoborohidrida. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, kalau tadi ya kita mereduksi aminasinya. Sekarang kita mereduksi amida. Ya. Ini, lihat, ini disebut sebagai amida. Ya. Ini nih. CONH2. Ini disebut sebagai amida. Ada yang ingat amida ini lazim ditemukan di senyawa apa? Ada yang tahu nggak? Senyawa turunan amida ini biasa kalau gini, kalau saya gambar gini, ingat nggak? Gitu. Ini ingat nggak? Protein apa? Itu ada. Oh ya, betul. Ini protein ya, ikatan polipeptida. Ya, protein. Di protein ya. Amida ini similiar atau derivat ya, turunan dari biasanya ikatan polipeptida itu menyerupai amida. Oke, nah itu adalah suatu amida ya. Nah, dengan cara mereduksi amida ya, dengan menggunakan litium aluminium borohidrida, ya ingat ya, litium aluminium borohidrida ini adalah agen pereduksi. Agen pereduksi. Jadi kalian bisa mereduksi senyawa organik itu dengan berbagai cara ya. Yang umum itu menggunakan H2, ya, kemudian katalisnya Ni. Kemudian bisa dengan litium aluminium hidrida, ya. Kemudian bisa dengan natrium borohidrida, ya, dan lain-lain. Kalau agen pengoksidasi itu misalnya KMNO4, ya, H2SO4, CRO3, ya, dan lain-lain itu agen pengoksidasi. Kalau agen pereduksi itu biasanya ada H-nya. Kan dia mereduksi ya, pasti ngasih H.
Kalau dia agen pengoksidasi biasanya KMNO4 ya, KMNO4 ya, CRO3 dan lain-lain, itu kan ada O-nya ya, berarti dia agen pengoksidasi. Nah, kita kembali lagi ya, amida direduksi menggunakan litium aluminium hidrida ya, litium aluminium hidrida itu akan menghasilkan suatu ya amina tersier ya. Amina sekunder. Ya, ini akan menghasilkan amina sekunder. Ini R1, ini R2 ya. Dia akan menghasilkan amina sekunder. Nah, kita ingat kembali ya, jika suatu asam halida ya, asam halida nih, ya. Ini halida, ini asamnya ya. Suatu asam halida itu direaksikan akan dengan NH3 menghasilkan amida. Ya. Nah, kemudian amida tersebut juga dapat direaksikan lebih lanjut ya dengan suatu NH3 menghasilkan nih ya, amida sekunder juga amida tersier. Gitu ya. Ini direaksikan dengan NH3. Ya, ini adalah contoh ya untuk reduksi untuk amida. Jadi amida ini ya, baik yang sekunder, tersier ya, direaksikan dengan litium, aluminium hidrida ya, atau agen reduksi yang lain itu akan menghasilkan suatu amina sekunder ya. Jadi nanti O-nya ini ya akan tereduksi menjadi CH. Ya. O-nya akan menjadi CH sehingga nanti karbonilnya itu akan hilang ya, menghasilkan suatu amina. Gitu ya. Itu adalah reaksi yang ke-6. Ya, oke, sampai di sini. Ya. Reaksi pertama adalah substitusi. Oke, ingat ya, reaksi pertama adalah substitusi. Reaksi kedua reaksi apa? Masih ingat? Alkil halida. Nitril. Nitril, Kak. Oke, yang kedua adalah nitril. Yang ketiga? Gabriel. Hidroarena. Oke, hidroaren. Yang keempat? Sintesis Gabriel. Ya, Gabriel sintesis. Yang kelima? Reduksi amin. Ya, aminasi reduksi. Ya, yang keenam itu adalah reduksi amida. Ya, ingat ya, 6 itu ya. Prinsip-prinsipnya saya nggak minta kalian menghafal ya, tapi saya minta kalian untuk tahu prinsipnya. Oh, kalau ini amida, kalau menghasilkan amida direduksi, gitu ya. Oh, ini dia untuk mengatasi suatu reaksinya kesetimbangan ya, bolak-balik, maka kita bisa gunakan Gabriel sintesis, gitu ya. Ditambahkan petalamida, ya. Ada 5 tahap. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mendapatkan suatu amina tersier ya kita bisa menggunakan alkilasi amina ya misalnya dengan mereaksikan keton dengan suatu amina sekunder gitu ya. Nah, itu logik itu yang ingin saya bangun ya, dan itu yang akan diujikan di ujian nanti sebenarnya untuk melatih kemampuan kalian untuk melihat reaksi-reaksi tersebut. Tentu saja nanti kalau ujian nggak semuanya reaksi ya, teorinya juga ada pasti ya, tapi biasanya yang perlu dilatih itu adalah yang reaksi-reaksi. Sehingga nanti hari Kamis ya jangan lupa kita tutorial ya. Beberapa soal saja kok, tidak banyak. Nanti di tutorial itu saya akan kasih tugas untuk jadi nilai. Ya. Saya lebih cenderung nanti UAS lebih banyak tugas ya proporsinya, sehingga nanti tugas-tugas itu membantu nilai kalian di UAS. Biasanya UAS itu nilainya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Memang kadang-kadang tidak terlalu bagus ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi sudah 6, sekarang kita masuk ke reaksi selanjutnya, yaitu reaksi Hofmann. Ya, atau disebut sebagai penataan ulang Hofmann. Ya, Hofmann ini adalah seorang ilmuwan, ya, August Wilhelm von Hofmann, ya, dari kalau kira-kira kalau dari namanya dia ini orang mana nih? Ini orang Belanda ya. Company dia, POC, ya, dia orang Belanda, tapi dia berkarir di Jerman. Ya. Nah ini, ya. Penataan ulang dari Hofmann itu terjadi melalui suatu reaksi antara suatu amida, ya. Amida direaksikan dengan bromida, ya.
dengan menggunakan basa NaOH ya dalam air itu akan menghasilkan amina primer. Ya, akan menghasilkan amina primer. Bedanya dengan reduksi amida, amida direduksi itu akan menghasilkan suatu ya amina sekunder. Kalau kita mau menghasilkan amina primer, itu kita dapat melakukan ya suatu reduksi, suatu reaksi dengan melakukan reduksi terhadap suatu amida menggunakan Br2 dalam suatu asam, ya, dalam suatu basa, ini basa, dalam suatu basa. Ini disebut sebagai penataan ulang Hofmann. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Nah, ini sudah reaksi ya. Oke, ini penataan ulang Hofmann ya. Disebut penataan ulang karena akan terjadi perubahan struktur ya. Akan terjadi perubahan struktur di mana lihat yang biru ini H2 itu dari air ya. Kemudian O-nya yang merah itu dari air. Ya. Nanti H2-nya ya itu akan bertukar. Ya. Akan bertukar dengan karbonil. Ya, ini lihat C-nya. Ya. C itu akan bertukar dengan oksigen, ya. Sedangkan N-nya itu akan bertukar dengan H2, ya, sehingga akan menghasilkan suatu amina primer. Nah, pertukaran ini disebut sebagai penataan ulang. Penataan ulang, ya. Jadi kita cukup mereaksikan suatu amida dengan suatu Br2 dan basa NaOH itu akan menghasilkan amina primer ya melalui reaksi yang disebut sebagai penataan ulang Hofmann ya. Penataan ulang itu dari mana, Pak? Yaitu dari pertukaran ya. Karbon akan bertukar dengan oksigen ya. Nitrogen akan bertukar dengan hidrogen sehingga disebut sebagai penataan ulang. Nah, ini adalah 7 reaksi ya. Ini adalah 7 reaksi untuk menghasilkan amina ya. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas beberapa reaksi dari amina. Kalau tadi kita menghasilkan amina, sekarang kita mereaksikan amina yang dihasilkan menjadi senyawa-senyawa yang lain. Oke. Yang pertama adalah reaksi eliminasi dari Hofmann. Ya, di mana diawali dengan kita mengingat kembali bahwa suatu alkohol ya direaksikan dengan asam itu akan menghasilkan suatu ion oksonium. Ya, nih. Ion oksonium. Ya, di mana ion oksonium ini akan menyebabkan kita mendapatkan R yang bermuatan positif. Ya, R yang bermuatan positif. Dan juga OH minus ya. Ini disebut sebagai eliminasi bimolekular karena dia melibatkan 2 molekul. Ya. Yang mengibarkan 2 molekul. Kita lihat ya. Untuk reaksi Hofmann ini yaitu mirip dengan reaksi eliminasi 2 ya, E2. Jadi 2 bimolekular ya. Kita lihat suatu nih ya. Suatu amina ya, itu adalah amina tersier ya membentuk suatu ion ya, ion iminium ya. Ion tersebut kemudian direaksikan dengan suatu basa kuat atau nukleofil di sini. Ya. Nukleofil tersebut akan menarik suatu proton alfa ya. Proton alfa itu dari mana, Pak? Ini dari karbon alfa ya. Ini kan gugus fungsinya. Nah, karbon ini disebut sebagai karbon alfa. Nah, hidrogen alfa ini cenderung bersifat asam, maka akan ditarik oleh suatu basa ya. Kemudian akan menghasilkan suatu alkena ya, air ya, dan juga suatu amina tersier. Gitu ya. Ini disebut sebagai reaksi eliminasi. Jadi kita mengeliminasi gugus aminanya ya. Mengeliminasi gugus aminanya menghasilkan alkena dan juga amina tersier. Ini disebut sebagai reaksi eliminasi Hofmann ya. Jadi ini perhatikan C N ya. R-nya ada 3. Nah, R ada 3 ini menyebabkan si N ini bermuatan positif. Ya. Karena N ini bermuatan positif, untuk menyeimbangkan muatan positif tersebut, maka N menarik pasangan elektron pada ikatan kovalen antara karbon dengan karbon dengan N. Ya. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu
ya, karbokation, ya, plus NR3 ya, ada pasangan elektron bebas yang stabil. Kemudian ini muatan positif ini akan diseimbangkan ya. Dari mana? Ya itu tadi, dari hidrogen alfa ya. Hidrogen alfa ini akan ditarik oleh suatu nukleofil ya, seperti ini. Maka ikatan kovalen antara karbon dan hidrogen itu akan dipakai untuk membentuk ikatan rangkap untuk menstabilkan muatan positif dari karbon ya, menghasilkan alkena ya. Jadi reaksi Hofmann itu adalah reaksi ya yang menghasilkan suatu amina tersier dan juga alkena. Ya. Ini yang disebut sebagai eliminasi Hofmann. Oke, untuk reaksi yang pertama ini ada pertanyaan enggak? Ini ada ya, cukup dipahami. Saya akan lanjut. Nah ini contoh ya, contoh untuk reaksi Hofmann. Ya, bisa dilihat ini adalah butana amina. Ya, ini adalah suatu amina primer. Amina primer, butana amina. Ya, kemudian direaksikan dengan CH3I berlebih, ya, alkil halida itu. Kemudian dengan K2CO3 dalam air itu akan menghasilkan ya iminium, ya, ion iminium, butil trimetil amonium iodida, ya, iminium iodida, ya. Direaksikan dengan Ag2O, ya. Itu nanti akan menghasilkan AgI, ya. Menghasilkan AgI, ya, di mana AgI yang terlepas tersebut, ya, itu akan menjadi katalis, ya. Nah, butil trimetil amonium hidroksi, ya, ini akan stabilkan, ya, dengan cara suatu nukleofil, ya, itu menyerang atom karbon alfa, atom hidrogen alfa, ya. Kemudian ikatan kovalennya akan membentuk ikatan rangkap dan menyebabkan ikatan antara karbon dengan nitrogen ini akan terputus, ya. Di mana nitrogen akan mengikat atau menarik pasangan elektron sehingga akan menghasilkan pasangan elektron bebas yang stabil. Ya, itu akan menghasilkan suatu alkena dan juga suatu amina tersier. Gitu ya. Jadi ini adalah ya. Pertama ingat ya, amina primer. Nah, primer dengan HI berlebih ya, sekali 3 kali lipatnya. Itu akan menghasilkan ion iminium. Ion iminium ya. Ion iminium tersebut ya direaksikan dengan AgO2 sehingga nanti akan lepas AgI-nya ya, menghasilkan suatu butil trimetil amonium hidroksida ya ini. Ya, akan menghasilkan molekul ini nih. Ya, N bermuatan plus tadi ya, imonium tadi. Nah, imonium tadi itu akan bereaksi dengan suatu basa yang kuat atau nukleofil ya, sehingga nanti akan terbentuk alkena dan juga amina tersier. Nah, ini disebut sebagai reaksi eliminasi Hofmann ya. Jadi kalian harus familiar dengan reaksi ini. Nanti kalau di ujian biasanya saya akan buat ya, reagennya saya kasih tahu, yang ini saya kasih tahu, nanti kalian diminta untuk menentukan produknya. Ya, produk ini sudah saya kasih tahu, ya. Tidak saya kasih tahu, reagennya saya kasih tahu, nanti akan menghasilkan produk ini, kemudian sini akan saya berikan, kalian menentukan produk akhirnya. Gitu. Jadi kira-kira di ujian seperti itu gambarannya ya. Asal kalian memahami konsep dari reaksi, ya, kalian akan dapat menentukan produk dari pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Atau saya balik, saya beri produknya, kalian disuruh menentukan reaksi dengan reagennya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu saja sih sebenarnya ya, latihan atau ujian yang berkaitan dengan sintesis senyawa-senyawa organik. Jadi hanya dibutuhkan kalian menentukan dua hal. Yang pertama produknya atau reagennya atau reaksinya. Reagen itu reaksinya, reaksi yang sesuai. Seperti itu saja ya. Jadi mulai dari sekarang mulai diperhatikan ya reaksi-reaksi ini, kalian sudah bisa lihat, oh ini prekursornya
suatu amina primer nih. Ya, kalau direaksikan dengan suatu alkyl. Ya, jadi KO produknya kemungkinan adalah ionium ya dan lain-lain seperti itu ya. Jadi dengan kita mempelajari berbagai macam reaksi sintesis ini, harapan saya kalian sudah terbentuk nalarnya ya, bagaimana cara berpikir sebagai seorang ahli sintesis gitu ya. Sebaliknya, kalau kita ingin menghasilkan suatu ion iminium, apa yang harus kita lakukan? Ya, misalnya saya buatkan ionnya seperti ini, misal ya. Ini seperti ini misalnya ya, saya buatkan ionnya seperti ini ya. Nah, begini ya. Plus, kemudian ada Cl minus. Nah, ini sudah diketahui produknya. Nanti saya tanya reagennya dan juga prekursornya apa. Nah, itu kalian sudah bisa berpikir terbalik seperti itu ya, jika kalian mampu untuk memahami ya teori dari sintesisnya. Seperti itu ya. Sama saja sebetulnya ya, dibulak-balik sebetulnya sama saja. Hanya kalian harus familiar ya dan paham, oh reaksi ini adalah reaksi Hofmann, berarti direaksikan dengan apa, menghasilkan apa. Kalau dibalik seperti apa. Gitu ya cara berpikir yang saya inginkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh reaksi eliminasi Hofmann untuk degradasi suatu alkaloid. Ini suatu alkaloid ya. Direaksikan dengan CH3I Ag2O. Ya, kalau udah ketemu CH3I sama Ag2O, ini pasti suatu reaksi eliminasi Hofmann. Ya. Maka terbentuk primer dan amina tersier dan alkena. Amina tersier dan alkena. Jadi kalian sudah bisa prediksi. Oh, regen ini regen apa? Regen ini menghasilkan apa dan apa. Nah, itu kalian sudah bisa prediksi. Kemudian tinggal kalian sesuaikan dengan struktur dari prekursornya, ya. Jadi ini putusnya, ya ini hanya diambil nanti oleh ohamin, ya. Ini diambil, ini akan membentuk ikatan rakap di sini, maka ini akan putus, ya, menghasilkan produk berikut. Begitu, ya. Jadi kalian sudah punya gambaran kira-kira seperti apa gitu ya produk-produk yang dihasilkan. Gitu. Atau lebih lanjut ya. Ini ya, NN dimetil 5 heksanamina ini direaksikan kembali dengan reaksi Hofmann ya, menjalani reaksi eliminasi ya, kemudian menghasilkan ini alkena nih, ada dua alkenanya dan juga suatu amina tersier gitu ya. Ini amina ini diena ya. Atau alkana. Sorry, alkena terus saja. Akhirnya CH3I, Ag2O dipanaskan. Nah, itu udah pasti eliminasi Hofmann. Hasilnya pasti amina tersier dengan alkena. Kalau dilanjutkan, ya kemudian dia akan menghasilkan alkena lagi dan amina tersier lagi. Terus seperti itu sampai habis ya aminanya. Ini sudah nggak bisa lagi ya. Eliminasinya sudah berhenti sampai di sini. Seperti itu. Oke, untuk eliminasi Hofmann, ada pertanyaan enggak? Oke, cukup ya. Mungkin karena puasa juga ya, jadi udah pada jam 5 ini udah pada lowbat ya. Udah pada lowbat, enggak apa-apa. Berarti kalian puasa kalau gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah reaksi manis. Ya. Oke, sebentar ya, saya coba untuk tutup pintu dulu karena Endik udah pada pulang jam 3. Sebentar. Oke, mohon maaf ya. Pegawai saya sudah pada pulang semua. Jadi jendelanya tidak ditutup, saya takut khawatir lupa nanti. Baik, yang pertama adalah reaksi eliminasi Hofmann, yang kedua adalah reaksi manis. Ya, reaksi manis ini Karl Ulrich von Manis. Kira-kira dia dari mana ini?
Ada yang tahu? Kar. Ya, kar itu dari Jerman ya. Kar itu dari Jerman biasanya. Nah, ini adalah reaksi manis ya. Reaksi manis ini adalah suatu reaksi ya untuk mengalkilasi enol ya melalui ion iminium. Ya, kita lihat suatu keton. Ini keton ya. Keton itu direaksikan dengan keton ya, formaldehid. Ini namanya formaldehid ya. Formaldehida ya, dengan suatu ini ya, amina sekunder menggunakan asam ya dalam etanol. Kemudian kalau ini ya, ini tandanya dipanaskan. Dipanaskan ya. Kalau ini dipanaskan, kalau gini itu artinya dioksidasi ya. Kalau seperti ini artinya direduksi. Seperti itu. Itu notasi-notasi umum di dalam kimia organik sintesis. Ya. Nah, reaksi antara keton, formaldehid dan amina sekunder itu akan menghasilkan suatu garam yang disebut sebagai garam manis. Ya, nih garam manis. Ya, ini plus di sini, Cl- di sini. Ini adalah suatu garam. Ya, garam manis. Nah, reaksi garam manis ini lebih lanjut, ya, itu akan menghasilkan senyawa-senyawa golongan amina. Ya, senyawa-senyawa turunan amina yang bermanfaat. Ya. Dan ini bisa direaksikan dengan keton jenis apapun, ya. Keton direaksikan dengan suatu formaldehid, ya, dengan suatu amina, ya. Bisa aminanya sekunder, bisa juga aminanya primer. Nah, primer, ya. Kalau amina primer, ya, dia akan menghasilkan sama, ya, garam iminium juga, ya, atau garam manis, ya. Garam manis, tapi dia agak sedikit berbeda ya. Dia akan sedikit berbeda dengan garam manis yang dihasilkan. Kalau garam manis dengan menggunakan amina sekunder, ya, dia akan menghasilkan garam manis yang tersier nih, tersier ya. Satu, sini ada dua ya. Jadi dia manis tersier. Kalau ini dia manisnya sekunder. Ya, jadi meningkat satu. Kalau primer jadi sekunder, kalau sekunder jadi tersier. Seperti itu ya. Nah, garam manis ini adalah suatu turunan dari enol ya, yang dapat mengalami ya, enolisasi dari keton maupun aldehid ya, membentuk suatu ion iminium ya, yang dalam suatu reaksi kondensasi yaitu akan menghasilkan suatu karbonil dan juga amina ya, yang disebut sebagai beta aminokarbonil. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Ini tahap pertama ya, reaksi antara suatu formaldehid ya dengan garam iminium ya, sehingga akan menghasilkan iminium ya, ion. Ini iminium ion. Nah, iminium ion ini ya kemudian akan kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, tahap kedua adalah tahap enolisasi ya, di mana kita ketahui bahwa suatu karbonil dalam hal ini adalah keton. Keton itu di dalam air dapat melakukan enolisasi ya, menghasilkan suatu enol. Ini enol ya. Nah, enol ini ya kita ketahui itu memiliki pasangan elektron bebas pada oksigennya ya. Ada dua pasangan elektron bebas. Nah, dua pasangan elektron bebas ini ya dapat beresonansi membentuk ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini menyebabkan ikatan rangkap pada alkena pada enol tersebut itu akan menjadi suatu nukleofil ya, menyerang suatu karbon. Ya, karbon pada ion iminium ini ya. Ini ion iminium tadi, karbon yang C itu adalah karbon yang menjadi target. Kenapa? Karena dia bersifat parsial positif. Nah, serangan terhadap karbon yang bermuatan parsial positif tersebut ya itu akan menyebabkan ikatan rangkap ya antara karbon dengan nitrogen itu akan ditarik untuk menyeimbangkan muatan positif dari nitrogen. Ya, sehingga nanti bagian ini akan stabil ya. Ion iminium tadi akan stabil menjadi suatu amina tersier. Amina tersier ya, dengan reaksi lebih lanjut ya, dengan mentransfer proton ya, dengan mentransfer proton, lihat ini adalah proton atau hidrogen, itu akan ditransfer ya, akan diikat oleh pasangan elektron bebas pada N sehingga nanti akan menghasilkan suatu karbonil kembali dan juga garam manis.
ya. Ini adalah mekanisme reaksi pembentukan garam manis. Oke. Oke, untuk mekanisme pembentukan garam manis, ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Kalau cukup, kita akan lanjut. Nah, yang pertama tadi adalah eliminasi Hofmann, yang kedua adalah pembentukan garam manis, ya. Yang ketiga adalah reaksi menggunakan asam nitro, ya. Asam nitro, ya. Suatu sodium nitrat, ya, NaNO2. Ini sodium nitrat ya, NaNO2 direaksikan dengan suatu asam klorida, ya, akan menghasilkan garam. Ya, garam dan juga suatu asam nitro, ya. HONO, ya, atau HNO2. Nah, garam nitro ini, ya, itu akan bereaksi secara reversibel bolak-balik dengan suatu asam, ya. Itu akan menghasilkan suatu ini, ya, H2ONO, ya, plus, ya, O-nya plus, ya, dengan melalui suatu resonansi nitroasil kation, ya, itu mungkin saja dia akan menghasilkan suatu nitro, ya, nih nitro, gitu ya, ini disebut sebagai nitro, ya, nitrosil kation. Nah, nitrosil kation ini adalah suatu elektrofil, ya, yang sangat kuat. Nah, nitrosil kation ini itu akan menyerang amida dengan mekanisme yang sangat spontan. Ya, jadi kalau misalnya nitrosil ini langsung diberikan amida, maka dia akan bereaksi secara spontan. Nah, artinya reaksinya akan bersifat eksotermis atau endotermis. Kalau reaksinya spontan. Yang masih ingat? Boleh resen deh. Saya belum, nggak bisa resen ya. Saya lupa lagi pakai akun official. Oke, enggak apa-apa. Ya, silakan jawab. Kalau dia reaksinya spontan, artinya reaksinya eksotermis atau endotermis secara termodinamika. Eksotermis, Ya, betul, eksotermis ya. Artinya dia menghasilkan energi. Nah, ini contoh reaksinya untuk asam nitro ini. Suatu amina sekunder direaksikan dengan sodium nitrat, ya. Kemudian dengan HCl dan H2O pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, kenapa reaksinya 0 derajat Celcius? Ada yang tahu nggak? Ya itu tadi karena reaksi eksotermis gitu ya. Jadi cukup di suhu 0 derajat aja supaya tidak terlalu banyak reaksi, tidak terlalu banyak kalor yang dilepaskan atau tidak terlalu panas ya. Artinya apa? Reaksinya itu spontan dan menghasilkan energi. Nah, ini kalau misalnya kita reaksikan di suhu ruang maka akan terlalu panas. Makanya dijaga di suhu 0 derajat Celcius. Nah, kita lihat itu akan membentuk ya suatu ion ion nitronium ya. Ion nitronium ini nitronium namanya. Nitronium ya. Nah, ion nitronium ini kemudian direaksikan dengan asam klorida ya, itu akan menghasilkan nitrosodimetilamin ya. Nitrosodimetilamin. Kemudian ya, nitrosodimetilamin ini bereaksi lebih lanjut ya, maka di sini akan kepotong nih. Terputus nanti ya, ini ke sini ya, akan terputus di situ, nanti ikatan ini akan ke sini seperti itu. Pasangan elektron bebas di nitrogen akan membentuk ikatan alkuna dengan oksigen ya, itu akan menghasilkan amina tersier ya. Nah, reaksi ini ya, reaksi asam nitro ini digunakan untuk menghasilkan amina tersier dari amina sekunder. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan amina tersier dengan amina sekunder, gunakan reaksi ini ya. Nitro asid atau asam nitro tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada apa namanya? Mekanisme reaksi untuk dekomposisi dari amina primer ya. Dari nitrosamin primer ya. Pertama itu adalah langkah
penataan ulang untuk diazohidroksida ya. Ini diazohidroksida. Diazonitroksida. Diazonitroksida ini akan mengalami penataan ulang ya, sehingga menghasilkan suatu diazohidroksida. Ya, diazohidroksida. Jadi lihat di sini ikatan rangkapnya di sini akan pindah ya di tengah-tengah menjadi diazonitroksida itu terbentuk melalui penataan ulang. Ya, bagaimana penataan ulang itu dapat terjadi? Kita lihat ya. Pasangan elektron bebas ini ya akan membentuk ikatan rangkap. Akibatnya apa? Ikatan rangkapnya menjadi bergeser, ditarik ke oksigen. Ya. Nah, akibat itu ya nitrogen itu akan bermuatan positif. Untuk menyeimbangkan ya muatan positif, maka ikatan kovalen antara nitrogen dan oksigen itu akan ditarik ke N ya, sehingga nanti akan melepaskan hidrogen tuh min H+ ya. Nah, hal tersebut menyebabkan terbentuknya diazohidroksida ya. Kemudian diazohidroksida lebih lanjut ya itu bereaksi dengan suatu asam H+ ya. Itu akan menghasilkan suatu penataan ulang kembali. Ya, di mana diazohidroksida itu akan kehilangan gugus hidroksinya. Ya. Akan kehilangan gugus hidroksinya, di mana OH ini ya akan mengikat H, sehingga nanti di sini ya, ini kalau H-nya cuma satu kan gini ya. Nah, ini ada H, jadi ini bermuatan positif. Untuk menyeimbangkan muatan positif, maka ikatan kovalen antara N dan O itu ditarik ke antara oksigen. Ya, sehingga putus. Nah, karena dia bermuatan putus, maka untuk menyeimbangkan muatan yang kurang tadi ya, N di sini bermuatan positif, maka ikatan rangkap pada atom N yang kedua itu akan membentuk alkuna. Ya, sehingga dihasilkan diazonium kation. Nah, diazonium kation ini ya itu direaksikan kembali ya, itu akan menghasilkan suatu campuran produk ya. Campuran produknya apa saja? Nih, alkil ya, aren dan juga ya alkil dan aren ya. Berarti akan menghasilkan R atau R seperti ini dan lain-lain. Seperti itu. Ini adalah suatu mekanisme dekomposisi dari nitrosamin ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi kita ada 6 reaksi untuk menghasilkan amina dan ada 3 reaksi ya yang dapat terjadi dari suatu amina. Oke, nanti hari Kamis ya. Nanti hari Kamis kita akan tutorial. Jadi tutorialnya membahas 9 reaksi ini. Ya, saya akan buatkan soal-soal, kemudian nanti akan kalian kerjakan dan kita bahas. Ya, sehingga nanti kalian punya pengalaman untuk mengerjakan soal-soal reaksi. Kita hanya fokus kepada soal-soal sintesisnya ya. Untuk soal-soal teori dan pemahaman itu saya rasa kalian bisa belajar sendiri ya dari slide yang minggu lalu dan catatan yang sudah kalian buat. Oke, untuk keseluruhan dari materi hari ini untuk sintesis amina ada pertanyaan tidak? Minggu depan kita sudah masuk ke ini ya, ke lipid ya, ke lipid atau protein kita lihat dulu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Kuisnya di minggu depan ya, di awal minggu depan. Materinya adalah yang minggu ini, 2 minggu yang ke belakang sama yang tutorial ya. Oke, kalau tidak ada ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan di kelas tutorial. Nanti slide-nya saya bagikan di Google Classroom ya, yang hari ini. Sebetulnya sama dengan yang minggu lalu, cuma ada tambahan sedikit di depan tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, saya ingatkan lagi tugasnya dicek bagi yang belum ngumpul atau tidak terkumpul dengan sempurna, tolong di-upload ulang ya, supaya nilainya bagus ya. Saya males kalau tugas itu nilainya jelek ya, sudah dikoreksi jelek lagi. Saya pengen tugas itu nilainya sempurna supaya membantu nilai ujian kalian. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, izin nih Pak. Terima kasih banyak Pak.